Bayangin awal tahun bikin film menang Oscar, lalu di penghujung tahun yang sama bikin superhero yang paling membosankan sekosmik raya. Eternals adalah jawaban kenapa Taika Waititi bisa demikian sukses saat menggarap superhero dewa dalam balutan full komedi receh. Karena cerita tentang Ultimate Being yang mendalami makna menjadi manusia memang harus mendaratkan karakter-karakternya menjadi pada level yang sama dengan penonton. Membuat mereka berlaku komedi adalah salah satu caranya. Dengan begitu kita akan lebih mudah melihat mereka sebagai bagian dari kita. Sehingga kita jadi peduli menyelami kompleksnya konflik dan karakter mereka. Eternals yang menunjuk Chloe Zhao sebagai sutradaranya, however, pengen tampil sebagai cerita pahlawan dengan muatan filosofis, eksistensi, dan kemanusiaan. Dengan bahasan yang berat dan karakter yang ditampilkan sebagai dewa di atas kita, Zhao berusaha mendaratkan Eternals dengan tema cinta. Tapinya lagi, menonjolkan cinta-cinta, sementara 10 karakter kompleksnya punya bahasan menarik yang hanya dibahas harus sekilas karena takut ketinggian filmnya, hanya berujung membuat film ini jatuh sebagai drama bucin antara karakter-karakter kaku yang ingin mencegah kiamat terjadi di dunia. Jadi jauh sebelum Avengers terbentuk, jauh sebelum peradaban manusia terbentuk, bumi kedatangan 10 makhluk abadi buatan Celestial. Makhluk-makhluk ini dikirim untuk melindungi bumi dari makhluk monster bernama Deviant yang suka memangsa manusia. Cersei adalah salah satu dari makhluk pelindung bumi itu dan dialah karakter utama kita. Cersei instantly jatuh cinta sama planet dan kehidupan di dalamnya. Dan setelah sekian lama hidup di bumi, Cersei dan teman-temannya memang jadi ngajarin manusia dan punya pengaruh besar dalam peradaban. Sebagian mereka actually jadi origin cerita dewa-dewi menurut film ini. Meskipun mereka itu sebenarnya punya aturan, yaitu nggak boleh mencampuri urusan pribadi makhluk bumi. Tapi ya mereka jadi hidup bersama di antara manusia, sehingga jadi tumbuh rasa peduli. Kepedulian ini lantas jadi konflik personal, berbenturan dengan purpose yang dirancangkan untuk mereka. Maka perpecahan di antara mereka pun terjadi. Cersei dan teman-temannya berpisah dan hidup masing-masing. Namun sekarang setelah sekian lama, muncul Deviant baru yang lebih kuat dan mampu menyerap kemampuan Eternals. Deviant itu membunuh pemimpin Cersei. Maka para Eternal yang tersisa harus berkumpul kembali untuk melenyapkan ancaman ini. Mereka berkumpul hanya untuk mengetahui bahwa ancaman sebenarnya justru adalah diri mereka sendiri. Karena sebuah kenyataan pahit terkuak oleh Cersei. Eternals sebenarnya dikirim ke bumi untuk memastikan kehancuran planet tersebut sesuai pada waktunya. Kompleks ceritanya sebenarnya. Tapi ya, 10 karakter diperkenalkan sekaligus dalam satu movie, red flag abis memang. Sudah begitu banyak contoh cerita assemble team gitu yang gugur dan berakhir sebagai nilai merah karena cerita tersebut gagal mengeksplorasi karakter-karakternya dengan berimbang. Yang berhasil baru-baru ini ya yang buatan James Gunn, The Suicide Squad kan. Itu pun lagi-lagi karena penggunaan komedi untuk mendaratkan narasinya. But hey, Eternals hadir dengan durasi yang jauh lebih panjang dari cerita tim sebelum ini. 2,5 jam durasi seharusnya bisa menghimpun perspektif, development, dan range masing-masing karakter dengan baik. Seharusnya. Buatku yang menarik dari 10 karakter itu adalah Kingo, Phastos, dan Druig. Kingo menyamar hidup sebagai legenda Bollywood. Dia cinta sama film, dia ikut main film gitu. Dan Kingo sepertinya adalah superhero pertama yang menolak muncul dalam final battle. Gila, si Kumail Nanjiani udah jadi berotot gitu, tapi karakternya for some reason malah nggak mau bertarung di akhir. It is really weird. Phastos, dia karakternya really conflicted saat manusia mulai berperang antar sesama. Karena si Phastos ini merasa dia bertanggung jawab karena dialah yang membantu manusia menciptakan alat-alat sederhana. Sementara si Druig, dia benar-benar benci melihat manusia berperang, maka dia yang bisa mengendalikan pikiran itu straight up melanggar aturan Celestial. Dia pergi gitu aja membentuk komunitas masyarakat sendiri sesuai kehendaknya.
Nah, 3 karakter menarik ini nyatanya dipinggirkan oleh film. Karena tokoh utama kita adalah Cersei. Dan Cersei ini konflik utamanya adalah cinta. Cersei jatuh cinta sama manusia. Cersei dicintai sama Icarus, Eternal yang bisa terbang. Sementara Icarus dicintai sama Sprite, Eternal yang gak bisa gede. Mereka punya teman, Eternal yang sering menggila, dan Eternal yang bersedia selalu melindunginya karena cinta. Nah, film Eternals menonjolkan segala drama kebucinan ini sebagai usaha untuk membuat para karakternya manusia. Chloe Zhao ingin mengeksplorasi gagasan soal melindungi hal yang kita cinta. To protect, itulah yang membuat manusia manusia. Para karakter Eternal menyadari mereka ingin melindungi karena mereka punya rasa cinta. Dan itu berarti mereka adalah manusia yang sama dengan yang mereka lindungi. Dan itu memberikan tujuan yang sebenarnya bagi eksistensi mereka yang menyedihkan. Lebih lanjut, Chloe memastikan para karakter benar-benar diverse, sehingga aksi saling melindungi, saling cinta itu semakin bermakna karena telah melalui berbagai perbedaan dan menyatukan perbedaan tersebut. Dengan pesan kemanusiaan di balik narasi klise kehancuran bumi, Eternal sesungguhnya cerita yang punya bobot dan penting untuk kita tonton. Bukan sekadar aksi-aksi flashy superhero. Hanya saja, Zhao tidak benar-benar memanfaatkan karakternya selain sebagai boneka penyambung pesan. Dia tidak berhasil membuat karakter tersebut hidup. Harusnya Zhao menonton serial kartun Steven Universe. Serius. Eternals ini sama persis plotnya dengan kartun anak-anak tersebut. Baru tahun kemarin aku ngabisin 5 season Steven Universe. Aku juga udah bikin playthrough lengkap video gamenya di channel ini. Plot Steven Universe itu masih segar ku ingat. Dan saat nonton Eternals, ya terasa banget deja vu-nya. Para Eternal adalah Crystal Gems di kartun Steven. Pasukan yang dikirim ke bumi untuk mengalahkan monster, tapi kemudian mereka merasa betah dan tertarik hidup bersama manusia di bumi. Celestial adalah Daemon, higher entity yang mengirim mereka ke bumi. Bahkan senjata dan kekuatan Eternal aja tuh mirip sama senjata kekuatan Crystal Gem. Long story short, Crystal Gem juga akhirnya mengetahui rencana penghancuran bumi, dan seperti Eternal, mereka juga harus melawan sesuatu yang bakal bangkit dari dalam inti bumi. Druig adalah Steven. Sama-sama punya kemampuan pikiran untuk melakukan sesuatu terhadap makhluk yang bakal bangkit tersebut. Nah, tema di balik plot keduanya tadi pun sama. Tentang cinta yang dirasakan, eksplorasi eksistensi diri, melindungi yang dicintai, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Steven Universe bahkan memuat tema LGBT dengan lebih mendalam, menyimbolkannya sebagai kekuatan, sebagai fusion. Lebih dalam daripada Eternal yang hanya sekedar menyebut dan nunjukin ciuman. Inilah yang kumaksud ketika Zhao harusnya nonton serial ini terlebih dahulu. Karakterisasi dan penyampaian tema dilakukan oleh serial tersebut lebih mendetail dan dalam dan lebih menyentuh ketimbang yang ia lakukan pada Eternal. Karakter-karakter seharusnya tidak didefinisikan oleh aksi bucin mereka saja. Mereka harus hidup. Cersei menjadi boring karena teman-temannya yang lain masak, main film, jadi orang tua. Cersei ini sibuk tenggelam sendiri aja, dia pelangap-pelongo sendiri. Film fokusnya malah ke karakter-karakter seperti Cersei ini sayangnya. Namun bahkan karakter yang menarik lain pun, kalau udah ngumpul bareng mereka tuh cuma berbaris, cuma menatap sok keren ke satu titik gitu. Dalam cerita soal merayakan emosi dan vulnerability manusia, para karakternya nggak pernah sepenuhnya tergambar seperti manusia. To be fair, memang Steven Universe itu serial 5 season. Jadi dia punya 5 season untuk ngembangin karakter. Tapi maka dari itulah film Eternals ini ya cocoknya jadi serial juga. Karena walaupun durasi sudah ekstra panjang pun, film ini tetap terasa sesak dan penuh berjejelan oleh informasi dan eksposisi. Timeline dalam narasi actually melintang sejak awal waktu. Kejadian mereka tersebar dalam periode-periode peradaban manusia. Film ini menggunakan alur bolak-balik antara kejadian di masa sekarang untuk memajukan plot, dengan kejadian di masa lalu untuk mendalami backstory kejadian. Mereka pisahnya gimana, mereka ada masalah apa, dan sebagainya. Dengan cara memuat seperti begitu, praktisnya tidak ada lagi tempat untuk benar-benar mengembangkan kehidupan karakter. Akibatnya lagi, karakter setua itu ya jadi kayak sama aja. Mau itu kita melihat mereka di periode tahun berapapun. Yang paling gak bertumbuh itu adalah karakter Makari. Ini sayang sekali. Dia superhero dev pertama MCU. Dia punya kekuatan bisa lari secepat kilat. Tapi dia gak diberikan apa-apa oleh film.
Dia hanya nunggu di pesawat. Hanya dimunculkan menjelang akhir. Dia di masa lalu sama yang sekarang benar-benar gak ada bedanya. Kalau anak sekarang tuh bilangnya dia no lab banget. Film ini tenggelam dalam filosofis dan pembicaraannya sendiri sehingga gagal melihat hal-hal menarik yang bisa diangkat dari karakter. Mereka punya Angelina Jolie loh, sebagai Goddess of War, Angelina freaking Jolie. Dan hal menarik bagi film ini buat karakter tersebut, cuma namanya Tina, bukan Athena. Nama itu yang terus diulang-ulang. Film tidak tertarik menggali personal karakter ini. Fungsi dia sebagai wakil karakter mental illness sudah dipenuhi dengan just exist there. Film tidak tertarik ngasih adegan aksi yang memfokuskan Jolie kembali beraksi. Film tidak tertarik ngasih adegan aksi, period. Kenapa aku bilang begitu? Karena adegan-adegan berantem film ini tuh basic banget. Gak ada yang wah. 10 kekuatan spesial itu gak pernah terasa seperti experience berantem yang out of the world, yang seru. Zhao kayak sebodoh amat sama template aksi seperti itu yang sudah disiapkan oleh studio. Hanya ada satu kayaknya, satu adegan berantem yang memperlihatkan kerjasama efektif, like combo kekuatan super karakter mengalahkan lawan. Padahal mereka-mereka ini kan digambarkan gak benar-benar kuat on their own. Mereka harus bekerja sama. Nah ini harusnya kesempatan buat ngerancang combo-combo spektakuler. Tapi film ini kayak, meh. Satu-satunya hal menarik di film ini adalah bagaimana Marvel sepertinya telah membuka pintu terlarang. Seperti WWE yang tahu-tahu ngajak superstar dari perusahaan gulat sebelah untuk tanding di acara mereka, film Eternals tahu-tahu menyebut Batman dan Superman, dua karakter superhero dari studio sebelah di dalam narasi. Kalau nyebut nama-nama Avenger kan udah biasa tuh. Film-film Marvel selalu ngiklanin mereka. Terutama kalau filmnya ini nggak langsung bersangkut paut dengan kejadian Avengers. Nah menariknya kali ini, Batman dan Superman yang disebut dengan gamblang. Marvel nge-acknowledge keberadaan superhero lain di dunia mereka. Apakah ini mengisyaratkan Marvel sudah open untuk crossover yang lebih menggemparkan? Bagaimana menurut kalian? Share pendapat kalian di komen. Back to review, seharusnya dengan adanya 10 karakter superhero dewa, berarti ada 10 kali kesempatan lebih banyak lagi untuk film ini menghasilkan sajian yang 10 kali lebih dahsyat daripada biasanya. Tapi nyatanya film ini jadi kayak 10 kali lebih membosankan. Karakter-karakternya cuma baris berpose sok keren. Karakter utamanya bucin, pelangap-longo. Maka melodrama cinta-cintaan lah yang jadi fokus utama. Yang paling total buatku adalah adegan Icarus dibikin memenuhi takdir namanya. Yang konteksnya tuh dia tuh malu udah berbuat jahat dan dia udah nggak dicintai lagi sama kekasihnya, maka dia langsung terbang ke matahari. Hal-hal semacam ini yang mengesampingkan hal-hal menarik yang actually dipunya oleh beberapa karakter lain. Sayang banget nggak tuh? Udah dikasih durasi panjang tapi tetap saja film ini tidak terisi dengan efektif. Bahkan film lupa dengan monster antagonis yang jadi main villainnya gitu. Monster antagonis yang bisa meniru kemampuan dan berkembang jadi lebih kuat dan manusiawi. Karakter yang mestinya bisa menarik dikembangkan ini lenyap dengan gampang aja. Dikembangkan dengan tidak imbang, ini adalah film superhero yang gak tertarik sama aksi, melainkan lebih kepada filosofi eksistensi. Kalau aku sih mending nonton Steven Universe saja sekalian. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Eternals. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Aku juga punya kaos Steven Universe di situ. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.